Halo guys, kalian pernah dengar gak sih kasus viral toko roti di Jakarta yang diduga melakukan plagiat terhadap toko roti asal Australia? Pada tahun 2024, media sosial Indonesia dihebohkan dengan kasus dugaan plagiarisme yang melibatkan Crackers Bakery di Jogja dan Public Bakery di Melbourne, Australia. Hari ini kita akan menganalisis kasus ini dari perspektif etika dan estetika bisnis. Selamat menyaksikan. Circles Bakery adalah sebuah toko roti yang baru saja dibuka kurang dari 1 bulan di Ruko Barsnot, Yogyakarta. Toko ini viral setelah netizen menemukan kemiripan yang sangat mencolok dengan Public Bakery, yaitu sebuah bakery yang tengah populer di Melbourne, Australia. Kemiripan yang ditemukan meliputi mulai dari logo dan identitas visual, yaitu sama-sama menggunakan warna hijau emerald sebagai latar belakang dan juga font kuning untuk nama tokonya. Nah, pada desain interior, tata letak display pastry dan rak kayu dengan detail yang hampir identik. Konsep penyajiannya yaitu cara memajang produk dan juga pengaturan ruangan yang sangat mirip. Lalu produknya yaitu tampilan kue dan roti yang sangat mirip. Public Bakery kemudian meninggalkan komentar di Instagram Circles Bakery menyatakan, "Kami tidak pernah mengizinkan Anda menyalin seluruh konsep dan desain kami. Kami bekerja keras dalam waktu lama untuk ini, dan Anda hanya menjiplaknya." Begitu katanya. Menyalin konsep, desain, dan identitas visual tanpa izin merupakan pencurian ide kreatif. Meskipun berbeda yurisdiksi hukum, secara etika tetap tidak dapat dibenarkan. Ketidakjujuran dalam berbisnis, mengambil hasil kerja keras orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri. Kim, pemilik Public Bakery, menyatakan mereka belajar keras selama setahun dan mencoba ratusan toko roti untuk mengembangkan konsep tersebut. Pelanggaran prinsip orisinalitas. Dalam dunia bisnis kreatif, orisinalitas adalah aset utama, dan Circles Bakery gagal membangun identitas uniknya sendiri dengan perilakunya yang mencimplak karya orang lain. Pelanggaran dari segi estetika. Kehilangan autentisitas. Estetika yang dipinjam tidak mencerminkan karakter lokal ataupun identitas asli, dan desain menjadi kosong karena tidak lahir dari proses kreatif yang genuine. Yang kedua yaitu merusak integritas estetika. Setiap elemen desain Public Bakery dirancang dengan mempertimbangkan matang, dan penjimplakan tanpa memahami filosofi di baliknya hanya menghasilkan tiruan yang superficial. Yang pertama itu, bagi Public Bakery Australia yaitu korban sendiri. Yang pertama adalah pembisnis tersebut kehilangan atau kerugian moralnya yang mana mereka telah mengkreasikan, mengeluarkan semua ide-ide mereka untuk menciptakan sebuah perusahaan, tetapi malah dicuri dan malah dijiplak 100% tanpa adanya perbedaan. Nah, yang kedua adalah potensi kerugian brand volume dan keunikan konsep mereka. Nah, yang mana pihak perusahaan ini ataupun pihak toko roti ini pasti sebelum membangun sebuah toko ataupun konsep, mereka pasti memikirkan dengan sangat matang-matang dan juga memikirkan sebuah ide-ide yang mereka bangun untuk menciptakan sebuah toko ini, sehingga mereka menghasilkan sebuah keunikan, sebuah cita rasa, serta sebuah volume fokus kepada produk mereka yang mana orang-orang bisa mengenal produk mereka dengan keunikan mereka tersendiri. Nah, ketika dijiplak ataupun diplagiarisme 100% tanpa ada perbedaannya, otomatis toko tersebut tidak ada keunikannya karena telah ditiru oleh pasaran. Nah, yang ketiga adalah kehilangan keunggulannya, atau yang telah susah payah mereka bangun seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana pada keunikan toko tersebut telah dicuri dan toko tersebut tidak mendapatkan atau bisa memegang keunikan ciri khas toko tersebut. Nah, selanjutnya adalah dampak bagi Circles Bakery, yaitu pelaku yang menjiplak semua usaha atau toko-toko Public Bakery di Australia. Yang pertama adalah toko Circles Bakery tersendiri akan kehilangan reputasinya dan kredibilitas di mata publik, yang mana reputasi dari Circles Bakery ini akan menurun karena konsumen akan memikirkan, toko ini telah menjiplak 100% dari toko luar yang tidak ada kreativitas dari pihak toko sendiri. Nah, yang ketiga adalah
hilangnya citra serta banyaknya hujatan-hujatan atau boykot dari masyarakat, dan juga masyarakat tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap toko roti Circle Bakery di masa depan atau masa sekarang, serta sangat kemungkinan besar pihak Circle Bakery juga akan mengalami kerugian ataupun bisa mengalami kebangkrutan. Juga cemooh dan hujatan-hujatan netizen atau masyarakat. Sedangkan bagi industri kuliner secara umum, secara besarnya akan menciptakan presiden buruk dalam industri. Yang kedua adalah menurunkan standar etika bisnis, yang mana dimana etika bisnis itu dimana cara kita berbisnis dengan baik, jujur, dan dengan cara tidak menjiplak karya hasil orang lain dengan 100%. Nah, yang ketiga adalah membuat si pelaku bisnis kreatif lainnya menjadi ragu dan tidak adanya inovasi tersendiri, karena mereka berpikir, pelaku-pelaku ini berpikir dia akan membangun bisnisnya dengan menjiplak hasil karya orang lain tanpa ingin memikirkan hasil kreasi sendiri. Nah, yang terkait tentang kasusnya Circle Bakery dan terkait kasusnya Circle Bakery dengan Public Bakery di Australia, bahwasanya respon Circle Bakery adalah pihak Circle Bakery ini mengklarifikasi bahwa mereka hanya menjadikan Public Bakery ini sebagai referensi launchingnya dan produk mereka itu berbeda. Namun nyatanya setelah dilihat oleh pihak Public Bakery, ternyata semua interior dan produknya itu sama. Nah, namun klarifikasi ini tidak menghapus bahwa fakta kemiripan visual sangatlah sama yang dilakukannya tanpa izin. Jadi saya akan membahas tentang alternatif atau solusi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut. Yang pertama adalah sebelum membuka bisnis, yang pertama membangunkan atau mengembangkan identitas yang unik. Seperti kita akan melakukan riset pasar lokal dan identifikasi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah mengambil inspirasi dari berbagai sumber, bukan menciptakan kepada satu konsep saja. Seperti kita mengambil inspirasi dari beberapa sumber, bukan hanya satu konsep dan kita jebak 100%. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan desainer lokal untuk menciptakan identitas asli. Yang kedua adalah memahami batasan inspirasi dan atau plagiat. Inspirasi itu adalah mengambil semua elemen umum dan mengolahnya menjadi karya baru. Yang mana inspirasi kita melihat karya orang lain, tapi kita tidak memplagiatnya 100%, tetapi kita melihatnya dan mengembangkannya, bagaimana itu bisa dikembangkan atau dibuat lebih bagus dengan karya kita sendiri. Sedangkan plagiat itu adalah menyalin keseluruhan konsep secara identik, yang mana menyalin semuanya tanpa adanya perbedaan sedikit pun. Yang ketiga adalah melakukan komunikasi ataupun izin. Jika ingin mengadaptasi konsep tertentu, hubungi pemilik asli, meminta izin, atau juga bisa mengajukan proposal atau kerjasama kolaborasi tadi dengan pihak-pihak perusahaan atau toko-toko yang lainnya, atau juga bisa memberikan kredit atau pengakuan kepada sumber inspirasi. Nah, apabila setelah kasus ini terjadi, pihak atau pelaku ini bisa meminta maaf dengan tulus, dengan cara minta maaf secara terbuka kepada Public Bakery dan publik, bukan sekedar klarifikasi yang defensif, yang mana bisa dilakukan secara pertemuan ataupun mengakui kesalahan secara tulus, mengakui kesalahannya sendiri dan benar-benar minta maaf kepada pihak bakery Australia, yaitu Public Bakery. Nah, yang bisa dilakukan itu juga melakukan rebranding total, seperti Circle Bakery ini bisa mengubah desainnya seperti desain logo, interior, dan identitas visual dengan mengkreasikan atau menggantinya dengan kreasi-kreasi yang unik lainnya tanpa harus menjiplak 100%. Dan juga membangun konsep yang baru dan mencerminkan karakter lokal Yogyakarta, seperti Circle Bakery ini bisa menambahkan atau mengkolaborasikan dengan apa saja khas-khas di kota Jogja. Nah, jika telah terjadi kasus ini, apa sih kompensasi dan pembelajaran? Yang pertama adalah diskusikan dengan pihak Public Bakery untuk penyelesaian. Nah, dengan kasus ini kita juga bisa belajar sebagai pelaku bisnis lainnya agar tidak
100% menjiplak karya orang lain. Halo guys, jadi kasus Circle Bakery dan Public Bakery mengajarkan kita beberapa hal penting. Yang pertama, kreativitas tidak bisa diambil melalui jalan pintas. Membangun bisnis yang sukses memerlukan kerja keras dan riset. Tidak ada jalan pintas, apalagi dengan menjiplak atau memplagiat. Yang kedua, etika bisnis adalah pondasi berkelanjutan. Kepercayaan konsumen adalah aset yang terpenting. Sekali hilang kepercayaan karena ketidakjujuran, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Yang ketiga, kearifan lokal sebagai kekuatan. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan kreativitas lokal. Sebagai pelaku usaha bisnis, kita seharusnya bangga mengangkat identitas lokal, bukannya malah menjimpak konsep dari luar negeri. Nah, gak nyangka nih udah sampai pada babak penutupan. Maka, begini nih kesimpulan yang saya dapatkan. Dalam era digital yang transparan seperti sekarang, plagiarisme akan selalu terungkap. Mari kita hargai karya dan kerja keras orang lain. Jadilah entrepreneur yang tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga beretika dan menginspirasi. Karena bisnis yang dibangun dengan integritas akan bertahan lama dan memberi banyak dampak positif bagi banyak orang. Sekian analisis kasus ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung bisnis-bisnis lokal yang orisinal dan kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.